Shalom Bapak Ibu yang terkasih, warga jemaat GKJ Wonogiri Utara, selamat ulang tahun. Betul, hari ini 19 tahun gereja kita dinaungi oleh kasih Tuhan. Dan tentunya kita berharap di masa-masa yang akan datang, Tuhan akan tetap menaungi gereja kita dengan kasih setianya. Sebab dialah Raja dan Kepala gereja itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari melihat kembali, merefleksikan ulang kasih Kristus di dalam bacaan yang akan kita baca. Di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan memeliharanya, serta melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang dikasihi Kristus, mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa bacaan kita kali ini konteksnya terlalu jauh. Kita tidak bisa membandingkan apa yang terjadi di GKJ Wonogiri Utara sekarang dan saat ini dengan apa yang terjadi sekian ribu tahun yang lalu, di mana para rasul mulai melayani sebagai memimpin jemaat, mulai mendirikan jemaat-jemaat Kristus. Namun mari kita melihat, bukan waktu namun semangat yang ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan jemaat mula-mula disertai dengan perasaan dan semangat untuk berbagi. Semangat untuk menjadi saksi dan membantu orang lain. Semangat untuk hadir bersama dengan orang-orang lain. Semangat untuk membangun sebuah rumah bernama Gereja Tuhan. Apakah semangat ini sudah kita rasakan sampai saat ini? Atau malah yang terjadi di GKJ Wonogiri Utara, kita tidak ambil pusing dengan semangat-semangatnya. Yang penting melaksanakan program, yang penting melaksanakan sesuai dengan tata gereja, tata laksana. Yang penting melakukan sesuai dengan Remstra. Apakah cukup dengan itu? Tidak. Semangat bergereja adalah hidup berpelayanan. Semangat bergereja adalah hidup memberi diri, menghadirkan diri untuk melayani orang lain. Melayani dalam keterbatasan yang ada. Apabila di dalam bacaan kita mendengar dan membaca sendiri bahwa ternyata jemaat-jemaat mengumpulkan harta mereka
dan berbagi dengan orang lain, kita mungkin berpikir bahwa mereka pasti kaya raya. Tidak. Jemaat-jemaat Kristen pada saat itu adalah orang-orang yang terbelakang. Orang-orang yang secara sosial dihimpit oleh ekonomi. Orang-orang yang pada saat itu dikejar-kejar oleh pemerintah hanya karena mereka mengaku pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mereka adalah orang-orang yang terbatas, yang mau membagikan hidupnya melalui apa yang bisa mereka persembahkan, keterbatasan mereka sendiri. Apa yang bisa mereka persembahkan bukanlah kekayaan yang luar biasa banyak, namun yang mereka persembahkan adalah diri mereka sendiri. Saat mereka berbagi, saat mereka berpikir kepada orang lain, mempedulikan orang lain, mereka menganggap itu sama seperti masa di mana Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan berdoa. Sudahkah kita merasakannya saat ini? Atau kita hanya berpikir, yang penting saya dapat apa dari gereja ini? Kemudian setiap ibadah kita merasa, ibadahnya tidak ada hal yang bisa saya dapatkan. Saya tidak bisa mendapatkan apa-apa dari setiap ibadah di gereja saya. Apakah itu yang terjadi? Jika itu yang terjadi, maka semangat pelayanan yang diteruskan dari generasi ke generasi sejak jemaat mula-mula sudah hilang dalam diri Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, mengutip apa yang disampaikan oleh seorang besar pada masanya yang mengatakan bahwa jangan berpikir apa yang negara berikan kepadamu, namun berpikirlah apa yang sudah kau berikan kepada negara. Mari kita coba menerapkan itu pada kehidupan gerejawi kita. Sudahkah kita memberikan yang terbaik, memberikan hidup kita kepada Tuhan melalui jemaat Tuhan di sekitar kita? Atau kita hanya ingin dilayani oleh orang lain, oleh jemaat Tuhan yang lain? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, perlu saya ingatkan bahwa Kristus datang bukan untuk dilayani, namun untuk melayani. Maka mari kita datang untuk melayani orang lain. Mari kita datang untuk memberikan bagian bagi orang lain. Mari kita datang untuk hadir bagi orang lain. Melayani adalah memberi. Selamat hidup dalam pelayanan kita, karena Kristus adalah Raja Gereja, Raja pelayanan kita. Selamat ulang tahun GKJ Wonogiri Utara. Mari memberi diri bagi sesama. Tuhan memberkati.